Mobil ini bisa kita nobatkan sebagai mobil rakyat pertama di Indonesia. Kenapa? Ya karena mobil ini bisa menembus sesuatu hal yang belum pernah terjadi di Indonesia. Dan menariknya, mobil ini bukan sekedar bertahan 5 atau 10 tahun di pasar Indonesia, melainkan mobil ini sudah bertahan lebih dari 20 tahun di pasar Indonesia. Bukan bertahan aja, bahkan mobil ini selalu masuk dalam kategori 5 mobil paling laris. Dan ya, ini adalah Toyota Avanza. Toyota Avanza adalah mobil yang serba bisa. Mau bawa keluarga bisa, mau dijadiin mobil travel bisa, mau dijadiin mobil angkut-angkut barang juga bisa. Apalagi dengan harganya yang terjangkau ketika itu dan desainnya yang futuristik di zamannya, tentu aja Avanza menjadi pilihan utama di saat itu. Bahkan ketika launching untuk pertama kalinya di pasar Indonesia, harga Avanza cukup beda tipis dengan Suzuki FPV. Dan kalau kita mau ngomongin secara fungsi, kenyamanan, dan desain, tentu aja Avanza ya menang telak daripada Suzuki FPV. Makanya gak heran apapun kebutuhan kalian, Avanza menjadi pilihan utamanya. Dan salah satu alasan Avanza menjadi pilihan utama, selain mobil ini multifungsi, mobil ini bisa nerabas berbagai medan. Walaupun mesinnya kecil dan menggerung, tapi mobil ini memiliki penggerak RWD, yang mana penggerak ini tidak akan selip ketika melibas tanjakan ekstrim. Selain itu, untuk varian Matic-nya, Avanza juga memiliki varian transmisi AT, dan transmisi AT Avanza dinilai cukup oke dan cukup badak. Namun namanya juga zaman, pasti akan ada perubahan. Dan di sepanjang era perubahan zaman, semua akan berubah, termasuk Avanza. Yang tadinya ini adalah mobil rakyat, karena harganya sangat terjangkau, saat ini sudah tidak bisa dikatakan seperti itu lagi, karena mobil ini memiliki harga yang cukup mahal saat ini. Selain itu, untuk penggeraknya, Avanza juga sudah berubah dari yang RWD saat ini sudah menjadi FWD. Dan untuk varian Matic-nya, dari yang menggunakan AT saat ini sudah menggunakan CVT. Bayangin, ini adalah Avanza generasi terbaru. Harganya mahal, FWD, CVT, dan masih belum ada pengatur arah semburan AC. Seharusnya mobil ini menjadi titik balik bagi Toyota. Karena kalau dilihat secara kebutuhan awal mobil ini, Avanza sudah berubah total dari apa yang dikenalkan pertama kali. Yang seharusnya juga Avanza bukan menjadi mobil favorit kebanyakan orang lagi. Ditambah di rentang harga yang hampir sama, Avanza memiliki kompetitor yang sangat kuat baik secara fitur, harga, dan desain, misalnya dengan Xpander. Tapi, walaupun seakan-akan ini seperti misi bunuh diri Toyota untuk merubah Avanza, mobil ini malah masih laku aja. Bahkan tidak pernah keluar dari daftar 5 mobil paling laris di Indonesia. Namun kenapa bisa? Mobil Avanza yang sudah berubah total dari generasi sebelumnya, tapi masih laku aja. Jawabannya ternyata Avanza menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Oke, kita bedah satu-satu dulu. Avanza dari dulu sampai satu generasi sebelum yang terbaru selalu menggunakan sasis yang berbasis pada struktur leather frame. Secara spesifiknya, sasisnya adalah sasis semi unibody, bukan leather frame murni. Sasis ini sebenarnya cukup oke dan baik-baik aja, tapi sayangnya sasis ini berat yang bisa mengurangi akselerasi, dan sayangnya lagi, karena sasis ini Avanza jadi bisa mengalami limbung yang cukup parah. Dan salah satu alasan Avanza menggunakan jenis frame ini adalah agar Avanza tetap bisa digunakan di segala kebutuhan dengan beban yang berat. Sedangkan untuk di generasi terbarunya, Avanza langsung menggunakan platform yang disebut DNGA yang bertipe monocoque. Menariknya, platform ini bukan sekedar ganti rangka, karena platform ini merubah fundamental pada struktur sasis secara menyeluruh, rigiditas bodi, distribusi bobot, hingga metode produksi. Secara teknis, sasis DNGA alias monocoque memiliki kekuatan torsional yang lebih baik. Artinya, ketika mobil menikung, ketika menghantam gelombang jalan, ketika menerima beban tidak merata, bodi tidak mudah melintir. Yang berarti juga frame ini bisa menghasilkan handling yang lebih presisi daripada yang leather frame. Namun bukan cuma handling yang lebih presisi yang bisa didapatkan di sini, tapi juga umur struktur yang lebih panjang karena stres terdistribusi akan lebih merata. Dan dalam jangka panjang ini mengurangi potensi retak struktural dan bunyi-bunyian akibat flexing rangka. Dengan adanya perubahan tersebut, Avanza bisa kita bilang sudah naik kelas karena tentu aja menjadi sedikit lebih nyaman. Namun bagaimana dengan RWD ke FWD? Apakah ini juga naik kelas? Apa turun kelas? Menariknya, perubahan ke FWD ternyata masuk dalam kategori naik kelas. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita lihat secara teknis, untuk kendaraan dengan output mesin sekitar 1.3 sampai 1.5 liter dan torsi di kisaran 120 sampai 140 Nm, FWD justru lebih logis.
Kenapa? Ya karena pada sistem RWD, tenaga dari mesin harus melewati transmisi, propeller shaft panjang, diferensial belakang, lalu baru ke roda. Dan setiap komponen itu akan menciptakan kehilangan daya mekanis akibat gesekan. Sedangkan pada FWD, tenaga akan disalurkan lebih langsung karena mesin dan roda penggerak berada dalam satu paket transaxle, yang pada akhirnya efisiensi mekanisnya akan lebih tinggi. Selain itu, dengan tata letak FWD, hal ini bisa membuat lantai belakang lebih rata karena tidak ada garden besar dan terowongan propeller shaft. Artinya ruang kabin bisa dimaksimalkan tanpa memperbesar dimensi mobil. Jadi ya, lagi dan lagi ternyata FWD bukan sebuah kemunduran, melainkan kemajuan jika dilihat dari perspektif ini. Namun jika dilihat dari perspektif cuma perkara tanjakan, tentu aja FWD akan selalu dianggap kemunduran. Karena mau bagaimanapun, FWD memang memiliki sedikit kelemahan dalam hal tanjakan. Iya kan? Tapi selama digunakan di jalan rata perkotaan, FWD akan sangat masuk akal untuk saat ini. Kemudian bagaimana dengan CVT-nya? Karena yang kita tahu CVT itu lemot dan gampang rusak. Tentu aja CVT menjadi kemunduran jika Avanza masih menggunakan teknologi CVT yang udah lebih dari 10 tahun lalu. Tapi menariknya adalah Avanza sudah menggunakan CVT yang cukup modern di sini, yang mana teknologi yang digunakan sudah cukup oke dan material yang dipakai juga lebih stabil dan lebih baik daripada CVT zaman dulu. Dan kalau kita mau ngomongin kenyamanannya, karena CVT bergerak sesuai dengan namanya yaitu continue, kenyamanan yang diberikan oleh Avanza CVT tentu aja sudah lebih dari cukup. Kasarnya, kalian naik Avanza udah kayak naik perahu di atas permukaan air yang datar. Ya agak lebay sih perumpamaan itu, karena suspensinya masih keras. Tapi walau mau bagaimanapun, Avanza generasi terbaru walaupun sudah berubah total, sepertinya mobil ini memang naik kelas, bukan turun keras. Makanya nggak heran kalau mobil ini ternyata masih menjadi pilihan favorit oleh kebanyakan orang. Bahkan fakta menariknya adalah kompetitor terdekat dari Avanza adalah Xpander, dan banyak yang menyebutkan kalau Xpander adalah Avanza killer, tapi sayangnya Xpander bisa dibilang cukup gagal dalam hal tersebut. Walaupun Xpander sempat menduduki peringkat mobil terlaris di atas Avanza pada tahun 2018, lalu pada tahun 2021 di bulan tertentu, kemudian puncaknya ada di April 2023. Namun selepas dari tahun tersebut, Xpander tidak pernah menyalip Avanza dalam hal penjualan. Jadi ya, sampai saat ini belum ada yang namanya Avanza killer secara mutlak, karena mobil ini hampir tidak bisa dihentikan laju penjualannya. Namun kenapa bisa hal ini terus terjadi ke Avanza? Mobilnya masih terus menjadi favorit. Jadi selain faktor naik kelas tadi, ternyata Avanza menjadi pilihan yang hampir mutlak untuk kebanyakan keluarga Indonesia yang sedang memilih mobil dengan rentang harga 200-300 jutaan. Kenapa? Ya karena ini adalah mobil keluarga Toyota, dan untuk kelas menengah, membeli mobil yang aman dari merek yang aman adalah sesuatu hal yang harus diambil apapun kondisinya. Jadi ya, Avanza walaupun perubahannya cukup radikal dan banyak yang menyayangkan hal tersebut dilakukan Toyota, tapi nyatanya Avanza benar-benar sudah naik kelas saat ini, apalagi untuk versi Velosnya. Jika kalian naik Veloz saat ini udah bukan kayak naik Avanza generasi sebelumnya, benar-benar beda banget. Kasarnya lagi nih, jika kalian bawa Avanza tahun 2005, kemudian bawa Avanza tahun 2014, lalu Avanza tahun 2018, walaupun desain eksterior dan interiornya memiliki perbedaan setiap generasinya, tapi satu hal yang masih terasa di mobil tersebut, yaitu kalian sedang nyetir Avanza. Ya, rasa nyetir Avanza nggak bisa dihilangkan sama sekali karena gaya berkendara, aura interior, panel-panel sampai jarak pandangnya, Avanza seperti hampir tidak ada bedanya. Namun ketika di generasi terbaru, baru kali ini saya merasakan naik Avanza bukan seperti lagi naik Avanza. Disinilah nilai utama Avanza dan Veloz saat ini. Semua benar-benar berubah dan seakan-akan Avanza masih bisa terus mengikuti zaman. Itulah alasan kenapa Avanza masih laku aja padahal sudah berubah total mulai dari harga sampai penggeraknya. Gimana nih menurut kalian? Komen kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.